Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanah Kartika. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita akan membahas tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, serta potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sudah dimulai sejak masa klasik Hindu-Buddha, yang mana pada masa itu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit mempunyai dermaga yang selalu ramai dikunjungi para pedagang. Pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, maupun Cina. Untuk melakukan perdagangan dengan masyarakat lokal maupun untuk singgah sementara waktu sambil menunggu waktu yang cocok untuk melanjutkan perjalanan. Selanjutnya terdapat infografis dan video mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, ini merupakan infografis secara singkat mengenai perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia mencatat sejarah kejayaan di wilayah perairan. Masa keemasan Laut Nusantara terlihat dari jejak kerajaan-kerajaan maritim yang menyebar selama berabad-abad. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan yang bermula di abad ke-7 dengan cakupan Sumatera bagian selatan serta wilayah pantai timur Pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, pantai Kalimantan bagian barat, seluruh semenanjung Malaka, hingga ke Kamboja. Kejayaan ini berlanjut di abad ke-12, di mana Kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim dengan wilayah kekuasaan berupa pulau-pulau Nusantara dan Malaka. Kejayaan maritim yang mengandalkan wilayah perairan inilah yang ingin diulang kembali di masa sekarang dan masa depan oleh kita dan generasi penerus bangsa. Tahun 2014 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja keras mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Rencana Indonesia menjadi negara poros maritim dunia bisa dicapai dengan memanfaatkan sebaik-baiknya potensi perairan Nusantara yang akan berujung pada kesejahteraan rakyat. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia yang meliputi jasa angkutan laut, arus laut kepulauan Indonesia, industri maritim, wisata bahari, sumber daya perikanan, sumber daya energi, serta sumber daya migas. Sumber daya perikanan. Kawasan Laut Indonesia merupakan surga perikanan dunia.
sekitar 37% spesies ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Besarnya jumlah tersebut berdampak pada besarnya potensi sumber daya perikanan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama semester 1 tahun 2019, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 40 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 32 triliun. Nah, ini merupakan data yang berisikan tentang produktivitas perikanan di Indonesia.
Energi laut adalah energi yang dihasilkan dari samudera dan laut, dan tentu saja merupakan sumber energi hijau terbarukan, karena metode dan teknologi yang digunakan untuk menangkap tenaga gelombang dan pasang surut tidak menghasilkan emisi karbon dioksida. Eksistensi energi laut memang belum setenar jika dibandingkan pada energi-energi yang lainnya. Tetapi sebenarnya memiliki potensi yang lebih besar karena 70% dari permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Potensi teoritis energi laut diperkirakan berada di sekitar 1,8 TW untuk pengetahuan dan teknologi saat ini. Sumber daya migas. Kondisi tatanan tektonik dan geologi menyebabkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai cadangan minyak dan gas yang melimpah. Jasa angkutan laut yaitu kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kapal yang dilakukan oleh pengusaha angkutan laut dalam satu perjalanan atau lebih dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan dipungut biaya. Jasa kelautan terdiri dari segala jenis kegiatan yang menunjang dan memperlancar sektor kelautan. Contohnya, pelayanan pelabuhan, keselamatan pelayaran, dan lain-lainnya. Mendukung poros maritim Nusantara. Dalam 5 tahun ke depan, PT ASDP Indonesia Ferry telah merencanakan pembelian 54 kapal baru. Seiring dengan pembangunan infrastruktur transportasi maritim, pembelian kapal-kapal baru juga akan terus didorong. Puluhan kapal baru diperkirakan akan siap menambah kapasitas transportasi saat ini. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Faik Fahmi, mengatakan pihaknya sudah berencana untuk melakukan pembelian 54 buah kapal baru dalam 5 tahun ke depan. Selain untuk menggantikan kapal-kapal lama yang sudah tua, BUMN ini juga berencana untuk menambah armadanya. Untuk kapal sendiri kita merencanakan paling tidak dalam 5 tahun ke depan kita membutuhkan sekitar 54 kapal baru ya. Ini untuk menggrab peluang bisnis yang ada di samping untuk mengganti kapal-kapal kita yang sudah tua. Seiring dengan penambahan kapal baru, ASDP juga sedang membangun pengembangan beberapa pelabuhan miliknya, seperti Pelabuhan Merak di Provinsi Banten dan Pelabuhan di Labuan Bajo. Dari Nusa Dua Bali, Desti Rashid Tifwan mengabarkan. Air laut kepulauan Indonesia disebut juga dengan ALKI. ALKI terbagi menjadi 5 jalur, yaitu ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, ALKI 3B, dan ALKI 3C. Dalam peta tersebut digambarkan jalur-jalur ALKI yang berbeda-beda. Namun untuk ALKI 3A, 3B, dan 3C memiliki titik temu yang sama. Selanjutnya yaitu industri maritim. Industri maritim terdiri dari perusahaan penyedia produk dan layanan yang terkait dengan sektor-sektor maritim, seperti yang sudah dijelaskan dalam PowerPoint tersebut. Wisata bahari. Wisata bahari mencakup kegiatan seperti rekreasi perahu, kapal pesiar, olahraga air, wisata taman laut, sejarah maritim, dan komponen lainnya seperti resort, hotel, dan restoran. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dilakukan dengan berbasis pengelolaan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan konservasi laut, memperbaiki ekosistem yang mungkin sudah rusak, dan menjaga laut serta pesisir dari pencemaran. Kemudian ini ada beberapa contoh persoalan mengenai pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia.
Berikut contoh video mengenai persoalan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Kepulauan Riau merupakan posisi strategis untuk jalur perdagangan internasional. Kepulauan dengan luas 8.200 km persegi ini terdiri atas 2.408 pulau besar dan kecil. Kepulauan Riau berbatasan laut dengan beberapa negara tetangga. Di bagian utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Di bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi. Di sebelah barat berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Sementara di bagian timur berbatasan dengan Singkawang, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat. Dan perairan Anambas Kepri merupakan salah satu rute yang harus dilalui apabila ingin menuju Batam. Peredaran narkoba dari luar negeri banyak masuk melalui perairan ini. Yang terakhir, kapal berbendera Singapura asal Taiwan membawa 1,6 ton sabu. Posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim yaitu suatu gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Nah, ini merupakan 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.